Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul ya. Yang dipertanyakan adalah mengapa sih pembangunan ekonomi suatu negara kadang kita bisa melihat begitu cepat, sementara mungkin kita melihat di negara lainnya lambat. Nah, memang untuk menjawab pertanyaan ini nggak mudah ya, karena memang permasalahan pembangunan ekonomi itu sangat luas dan kompleks. Tetapi kita akan belajar ya, beberapa faktor yang dipandang oleh ahli ekonomi sebagai hal-hal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Nah, itu apa saja? Kita melihat yang pertama adalah tanah dan kekayaan alam. Nah, tanah dan kekayaan alam suatu negara itu bisa meliputi luas tanah, kesuburan tanah, kondisi iklim dan cuaca, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan barang tambang. Kekayaan alam itu memang sangat berarti, terutama pada tahap awal pembangunan. Nah, kalau kita melihat secara umum, negara yang memang memiliki kekayaan alam berlimpah itu akan lebih mudah meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya dibandingkan negara yang kurang memiliki kekayaan alam. Ya, tetapi bukan berarti negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah ya, itu tidak berarti jika tidak memiliki modal ya, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang memadai, dan pasar yang potensial ya. Kemudian kita melihat yang kedua adalah kuantitas dan kualitas penduduk dan tenaga kerja. Nah, di sini pertambahan penduduk dari waktu ke waktu dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan meningkatkan juga jumlah angkatan kerja yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan produksi. Dengan pendidikan dan pelatihan yang memadai, pasti ya akan menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan terampil. Sehingga apa? Sehingga mampu menjadi pionir dalam pembangunan. Nah, jumlah penduduk yang besar juga akan meningkatkan permintaan barang yang diikuti dengan perluasan pasar. Tetapi juga kita melihat bahwa banyaknya pengusaha di suatu negara akan mampu menciptakan banyak kegiatan ekonomi yang bermanfaat. Memang selain mencari keuntungan-keuntungan pribadi, pengusaha juga turut memberi kontribusi terhadap produksi nasional. Tetapi hal tersebut juga banyak mendapat tantangan dari tingginya misalnya angka pengangguran, rendahnya produktivitas, dan laju pertumbuhan penduduk itu yang misalnya lebih tinggi daripada peningkatan pendapatan per kapita. Kemudian yang ketiga, kita melihat ada kepemilikan barang, modal, dan penguasaan teknologi. Nah, pada masyarakat yang kurang maju, memang kepemilikan modal seperti cangkul, bajak, dan parang itu sangat berperan penting untuk kegiatan berburu dan bertani. Tetapi kita melihat pada masyarakat modern, peranan modal sangat menentukan dalam peningkatan produktivitas. Nah, tetapi penggunaan modal hanya disertai dengan penerapan teknologi maju. Ya, kita melihat peningkatan teknologi yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi itu ada beberapa ya, seperti misalnya kita melihat yang pertama meningkatkan efisiensi kegiatan produksi yang dapat menurunkan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatnya produksi barang atau jasa yang dihasilkan karena penemuan teknologi baru. Yang ketiga, terciptanya barang dengan kualitas yang lebih baik tanpa meningkatkan biaya produksi. Nah, yang keempat kita akan melihat ya, ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, di sini sistem sosial dan sikap masyarakat memang memegang peranan yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Kita melihat bahwa hasil identifikasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Kita mengenal adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional berupa upacara untuk berbagai kegiatan, dan acara dianggap itu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian kalau sistem feodal pertahanan, misalnya sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan tanah dan sebagian kecil dimiliki oleh masyarakat, atau bahkan masyarakat cuma menyewa tanah saja. Nah, itu dianggap juga memperlambat pembangunan ekonomi. Ya. Selain itu, apalagi sikap masyarakat yang tidak mau bekerja keras, bekerja dengan jam kerja yang pendek, malas menabung, dan sikap negatif lainnya juga akan menghambat pembangunan ekonomi.
Nah, itulah, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Kita lihat video selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.